Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu pada pertemuan ketiga. Kita akan membahas tentang kelembagaan K3. Jadi sebelum kita uraikan, kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu tentang dasar hukum. Jadi dasar hukum tentang kelembagaan K3 diatur dalam Permenaker atau Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor per strip 04 garis miring men garis miring 1987 tentang P2K3 serta tata cara penunjukan ahli keselamatan kerja. Jadi kita sering mendengar di tempat kerja itu ada organisasi yang disebut dengan P2K3. P2K3 sendiri kepanjangan dari Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kemudian tugas pokok dan fungsi P2K3 atau tupoksi yang lazimnya ya, ini adalah memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi perlu kita pahami ya bahwa wewenang dari pengurus P2K3 di dalam perusahaan ya, walaupun tidak diminta, mempunyai wewenang juga memberikan masukan saran misalnya terkait tentang K3 di tempat kerja, misalnya di suatu kampus lah ya. Di situ kampus baru misalnya belum ada alat proteksi kebakaran seperti APAR atau alat pemadam api ringan maupun instalasi hidran. Ini P2K3 yang ada di kampus ya atau di suatu industri itu berhak mengusulkan, mempunyai wewenang memberikan saran dan pertimbangan. Nih Pak, misalnya Pak Presdir, keterkaitan dengan keselamatan karyawan dan seluruh stakeholder yang ada di perusahaan ini atau kampus ini kami mengajukan usulan untuk pengadaan atau instalasi hidran atau pengadaan APAR seperti itu. Kemudian pada Permenaker tersebut juga pada pasal 2 disebutkan ya, ditekankan bahwa tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan ya 100 orang atau lebih nih, kemudian bisa juga mempekerjakan kurang dari 100 orang tetapi mempunyai bahan, proses, dan instalasi yang memiliki risiko besar akan terjadinya bahaya, misalnya peledakan, kebakaran, keracunan, dan sebagainya. Ini wajib hukumnya membentuk P2K3. Jadi ini sangat sangat jelas ya bahwa ada penekanan pada Peraturan Menteri nomor 4 tahun 87 ini tentang aturan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Ya, bisa saja mempekerjakan 100 orang lebih, tetapi bisa juga 100 di bawah 100 orang tetapi mempunyai potensi bahaya yang sangat tinggi. Kemudian pasal 3 disebutkan juga bahwa unsur keanggotaan dari P2K3 itu harus terdiri dari pengusaha dan pekerja yang susunannya terdiri dari ada ketua, ya sekretaris dan anggota. Di mana sekretaris P2K3 itu wajib adalah orang atau ahli keselamatan kerja dari perusahaan yang bersangkutan. Saya berikan gambar ya, contoh struktur P2K3. Jadi kenapa ketua itu harus presdir ya, karena memang diamankan pada peraturan menteri tadi ya, Permen nomor 4 87 tadi, 87 ya, di mana ketua P2K3 itu harus dari unsur top manajemen atau pimpinan perusahaan. Barulah sekretaris dijabat oleh tenaga kerja yang merupakan ahli K3 umum atau ahli K3 di perusahaan tersebut, baru di bawahnya adalah anggota-anggota. Kemudian kita juga harus memahami bahwa pembentukan atau kelembagaan P2K3 itu mempunyai tujuan dan sasaran. Yang pertama, tujuannya tentu adalah ya melindungi pekerja, aset dan lingkungan. Jadi kita harus tahu bahwa dalam suatu perusahaan di sana pasti ada namanya pekerja atau tenaga kerja, kemudian aset dan lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat. Nah, ini harus terjaga keselamatannya ya, baik tenaga kerja sendiri, propertinya, asetnya maupun lingkungan. Kemudian
untuk menjamin kelancaran produksi. Jadi pembukuan P2K3 itu bukan untuk pemborosan ya, tetapi tujuan utamanya adalah menjamin kelancaran produksi sehingga produktivitas itu dapat tercapai secara efisien dan efektif ya. Kemudian sasarannya apa? Tentu berbicara tentang kecelakaan kerja. Maka sasaran yang ingin dicapai atau diraih oleh P2K3 adalah nihil atau zero accident ya, tidak terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja. Nah, ini saya sampaikan dulu tentang bagaimana strategi mengubah paradigma ya, tentang pola pikir manusia Indonesia tentang keselamatan kerja. Jadi pada zaman dahulu lah, artinya sebelum manusia-manusia modern ya, di Indonesia ini yang sangat kental dengan budaya atau culture animisme, dinamisme ya zaman dulu. Kemudian percaya pada tahayul ya, pada yang irasional ya. Semua dihubungkan dengan hal-hal mistis. Itu kalau terjadi suatu kecelakaan ya, bisa di jalan raya atau tempat kerja, itu bisa mereka beranggapan itu adalah musibah atau takdir yang harus diterima. Kemudian pola pikir orang-orang kita dulu itu bisa saja itu diganggu oleh penunggunya gitu kan, biasanya di jalan perempatan, pertigaan, atau misalnya di mesin lah di tempat kerja, selalu misalnya sering terjadi kecelakaan itu dihubungkan dengan hal mistis atau irasional. Tetapi seiring perkembangan zaman, perkembangan kemajuan dunia ya, maka ternyata kecelakaan kerja itu bisa dianalisis ya, dipelajari dan dilakukan upaya perbaikan. Misalnya bagaimana melakukan identifikasi potensi bahayanya, cara pengendaliannya. Nah, inilah manusia-manusia yang sudah mempunyai pendidikan yang lebih baik gitu. Kemudian penerapan SMK3 ya, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, akan memunculkan kompetensi nanti SDM ya, sumber daya manusia dalam bidang K3, sehingga terbentuk orang-orang yang sudah mempunyai kompetensi K3 itu akan membentuk disiplin dirinya gitu, individu. Jadi secara pribadi akan memahami, melaksanakan ya, bahwa aturan main tentang K3 itu seperti harus hati-hati ya, bekerja mengikuti instruksi kerja, SOP dan sebagainya itu sudah ditaati. Kemudian human controlnya seperti apa ya? Jadi pengendalian orang-orangnya itu akan membentuk kesadaran kelompok nantinya. Dan yang terakhir itu menimbulkan, melahirkan budaya masyarakat yang mengerti ya tentang keselamatan atau bahaya tempat kerja. Jadi inilah yang perlu kita lakukan sebagai kaum intelektual ya, mahasiswa-mahasiswa yang dalam pemimpin di masa akan datang, itu bagaimana mengubah paradigma atau mindset pola pikir manusia Indonesia. Sekarang sudah cukup baik ya. Kemudian untuk melengkapi daripada yang saya sampaikan tadi, saya berikan gambaran tentang pohon keselamatan kerja ya. Jadi saya tidak akan mengupas satu persatu, tetapi saya akan menitik beratkan pada poin 4 ya, di mana diilustrasikan dengan daun ya, rimbunan daun dalam suatu pohon. Nah, ini yang perlu diartikan adalah bahwa rimbunan daun itu mengartikan keterlibatan para pekerja. Jadi omong kosong atau tidak akan berhasil jika manajemen mempunyai komitmen, kemudian mesin-mesin sudah diperbaiki, direkayasa maupun SOP-nya, IK-nya sudah dibuat, tetapi keterlibatan ya, tenaga kerja sini atau peran tenaga kerja ini tidak ada atau kurang mendukung, maka itu sangat mubazir ya. Demikian ya, pada pertemuan ketiga ini dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.